Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sofian Sauri SABMAB selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi. Semoga beliau selalu berada di dalam kesehatan dan senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, pada video kali ini kami dari kelompok pertama akan menjelaskan materi tentang perencanaan lokasi dan tata letak perusahaan, di mana kelompok pertama itu beranggotakan yang pertama ada Muhammad Fajar Santosa, kemudian ada Salwa Amelia, Anissa Nurhidayah, saya sendiri Utami Kaulan Sakila, Syaroni Muhammad Rijali, Berliana Agustin, Suwendi, Muhammad Fadli, Fani Yuliani, Asyad Abimanyu, Muhammad Khairul Farhan, dan Muhammad Taufik Ibrahim. Di sini kami dari kelompok pertama akan membahas kurang lebih ada 4 poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi perusahaan, yang kedua ada metode penentuan lokasi perusahaan, yang ketiga ada kriteria kinerja tata letak operasional perusahaan, dan yang terakhir ada jenis dan cara penentuan tata letak operasional perusahaan. Oke, tanpa pembukaan yang lebih panjang, mari langsung saja kita simak videonya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi. Menurut Krajewski, faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi ialah di mana membedakan berbagai faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa maupun pelayanan. Di mana saat kita akan mendirikan sebuah perusahaan manufaktur, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, iklim kerja yang menyenangkan. Maksud dari iklim itu adalah suasana atau tempat dari perusahaan manufaktur tersebut. Misalnya merupakan fungsi dari melihat fungsi dari tingkat upah. Saat kita mendirikan perusahaan di Sukabumi dan di Jakarta, itu akan jelas berbeda upah yang akan kita berikan kepada karyawan. Kemudian karyawan juga butuh kebutuhan pelatihan, kemudian sikap terhadap pekerjaan, produktivitas karyawan harus sangat diperhatikan, dan kekuatan atau kekompakan serikat kerja. Poin yang kedua, kedekatan dengan pasar. Di mana kedekatan dengan pasar ini dapat meminimalisir biaya transportasi antara perusahaan dan pembeli sehingga dapat mengurangi pengeluaran untuk ongkos kirim. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kualitas kehidupan, di mana kualitas kehidupan ini saat kita mau membangun perusahaan manufaktur, kita bisa lihat dari keadaan masyarakat sekitarnya, karena lingkungan yang baik dan gaya hidup yang atraktif akan memberikan kontribusi pada kualitas kehidupan kerja dan karyawan. Kemudian poin yang keempat, kedekatan dengan pemasok dan sumber daya. Tentu saja saat kita akan mendirikan perusahaan manufaktur, harus dicek dulu sumber daya alamnya seperti listrik, air, agar lebih hemat pengeluarannya. Kemudian yang kelima, kedekatan dengan fasilitas perusahaan induk. Yang keenam, biaya penggunaan pajak dan kepemilikan atau hak milik. Berbagai sarana atau fasilitas pendukung seperti telepon, air, dan energi, karena saat mendirikan perusahaan manufaktur itu pasti banyak komunikasi yang akan terjadi dari dalam keluar, sehingga fasilitas telepon, internet, energi, listrik itu harus sangat memadai. Yang kedua, ada faktor-faktor penentuan lokasi yang dipertimbangkan oleh perusahaan jasa atau layanan. Kalau yang tadi perusahaan manufaktur, yang ini perusahaan jasa atau layanan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kedekatan dengan pelanggan. Pelanggan adalah faktor utama dalam penentukan lokasi perusahaan jasa karena sifat pelayanan jasa tidak dapat ditunda. Misalnya saat kita akan membuat salon jasa untuk cukur, berarti kita harus menentukan lokasi yang strategis di mana si pelanggan itu akan tertarik untuk menggunakan jasa kita. Kemudian poin yang kedua, biaya transportasi dan kedekatan dengan pasar. Semisalnya kita menjual buah, apabila kita dekat dengan pemasok itu sendiri, jadi
untuk pengeluaran ongkos kirim, transportasi, bensin itu dapat diminimalisir. Kemudian poin ketiga, lokasi pesaing. Tentu saja saat kita mau mendirikan perusahaan jasa atau layanan, kita harus melihat apakah di situ banyak pesaing, apakah tidak. Apabila banyak pesaing, berarti kita harus menimbulkan kontribusi-kontribusi baru yang akan berbeda dengan pelayanan-pelayanan lainnya. Kemudian, faktor terakhir yaitu faktor khusus lokasi. Misalnya, saat kita akan mendirikan perusahaan jasa atau layanan itu, fasilitas harus memadai karena tidak mungkin misalnya saat kita ingin membangun toko baju misalnya tidak mungkin dekat mepet dengan trotoar karena itu akan mengganggu pengguna jalan seperti berjalan kaki dan bisa saja itu menimbulkan kemacetan karena lokasi parkir yang minim. Jadi yang perlu kita perhatikan saat kita akan mendirikan perusahaan itu yang pertama kita harus bisa meminimalisir kemacetan, kemudian menyediakan tempat parkir yang nyaman dan keamanan di mana lokasi tersebut berdiri. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan metode penentuan lokasi. Metode penentuan lokasi ini memiliki beberapa jenis. Salah satunya yaitu metode penilaian faktor. Metode ini digunakan untuk memilih dan menentukan lokasi berdasarkan faktor yang menjadi pertimbangan. Yang kedua, metode analisis titik impas. Metode analisis titik impas ini memiliki beberapa tahapan. Salah satunya yaitu menentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Yang kedua, tepatkan garis biaya total pada suatu grafik dengan sumbu vertikal atau ordinat, biaya dan sumbu horizontal atau aksis, unit yang dihasilkan atau output. Yang ketiga, identifikasi lokasi biaya total terendah. Yang keempat atau yang terakhir, tentukan lokasi dengan biaya terendah yang relevan. Lanjut ke metode pusat gravitasi. Metode ini dilakukan dengan mencari tempat dan menemukan biaya angkut terbaik ke pusat koordinasi distribusi. Lokasi yang dicari dirumuskan sebagai berikut. Untuk rumusnya bisa dilihat di layar. Lanjut ke metode muatan jarak. Metode muatan jarak ini untuk menentukan koordinat titik lokasi fasilitas. Dalam metode ini, seperangkat koordinat titik lokasi tunggal tidak diidentifikasi sebagai ganti. Berbagai lokasi dievaluasi menggunakan nilai muatan jarak yang merupakan ukuran berat dan jarak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badu Mursidan, saya dari Adbis 4C. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode transportasi. Metode transportasi merupakan metode yang dilakukan secara berulang untuk menyesuaikan masalah yang meminimalkan biaya angkut produk dari satu lokasi ke lokasi lain. Sebagai tujuan ada dua metode, yaitu metode sudut barat laut dan metode biaya terendah intuitif untuk pengisian sel AWA dan metode stepping stone untuk menguji tercapainya biaya transportasi minimal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan metode transportasi. Metode transportasi terbagi tiga, yaitu ada metode sudut barat laut, metode biaya terendah intuitif, dan metode stepping stone. Pengertian dari metode sudut barat laut adalah metode tersebut digunakan untuk mengisi sel-sel kosong pada matriks transportasi yang dimulai dari sel yang terletak di sudut kiri atas dengan melihat kendala kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Sementara metode biaya terendah intuitif, metode biaya terendah dilakukan dengan mengisi muatan pada sel-sel dengan biaya yang paling rendah hingga biaya yang paling tinggi. Kemudian hingga semua sel terisi dan biaya total masih berada di bawah batas. Sedangkan metode stepping stone adalah metode ini digunakan untuk mencari solusi pengisian sel yang optimal. Hal ini digunakan untuk mengevaluasi keefektifan biaya transportasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Delphi. Merupakan proses sistematis dan berulang untuk mendapatkan konsensus mengenai pandangan para ahli secara panel. Pendekatan Delphi menggunakan kelompok ahli untuk menyusun tanggapan yang lebih akurat dan lebih informatif daripada yang dicapai secara individual.
Pendekatan ini membantu mengurangi pengaruh individu yang dominan dan untuk mengembangkan konsistensi pendapat pada ahli dengan isu subjektif. Karakteristik metode DLP yaitu 1. Anonim di antara para ahli dalam panel tersebut. 2. Mendapatkan tanggapan kelompok secara statistik dari kuesioner yang dirancang dengan baik. 3. Umpan balik yang terkendali. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria kinerja tata letak operasional. Kriteria kinerja tata letak operasional, desain fasilitas dan tata letak didasarkan pada tujuan pelayanan, yaitu kebutuhan atau persyaratan ruang, fleksibilitas, faktor estetika, dan lingkungan. Menurut Heiger dan Render, desain tata letak harus memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Penggunaan ruang, peralatan, dan orang dengan lebih baik. 2. Dapat memperbaiki aliran informasi, material, dan orang. 3. Dapat memperbaiki moral karyawan serta meningkatkan keamanan dan kondisi kerja. Yang keempat, dapat memperbaiki interaksi dengan pelanggan. Yang kelima, bersifat fleksibel, apapun tata letak yang ada pasti memerlukan perubahan. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, di sini ada dua macam pengaturan tata letak, yaitu yang pertama itu ada relatif dan absolut. Nah, tata letak relatif ini sangat dipengaruhi oleh pekerjaan atau tata letak proses lain, karena memang ini tata letaknya relatif, jadi menyesuaikan letak dan faktor lain juga. Yang kedua itu ada tata letak absolut. Nah, tata letak absolut ini merupakan ruang khusus yang digunakan untuk satu fasilitas. Nah, pengaturan tata letak ini mempunyai dampak dalam strategi dan praktik. Nah, menurut Krajewski, mengubah tata letak dapat mempengaruhi organisasi dan bagaimana hal tersebut dapat memenuhi prioritas persaingan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama di sini ada meningkatkan kepuasan pelanggan dan penjualan. Yang kedua itu membantu aliran bahan atau material dan informasi. Nah, yang ketiga itu meningkatkan penggunaan tenaga kerja dan peralatan secara efisien. Yang keempat itu mengurangi risiko karyawan. Yang kelima memperbaiki moral karyawan. Yang keenam memperbaiki komunikasi. Nah, kegiatan operasional ini dipengaruhi secara langsung oleh desain fasilitas ya teman-teman. Nah, contohnya aja kalau misalkan rumah makan tidak cukup akan ventilasi udara, mungkin para pelanggan juga akan sedikit malas datang ke restoran tersebut. Atau misalkan ruang pusat kebugaran yang sempit dan berdebu juga akan membuat pelanggan merasa tidak nyaman. Nah, desain tata letak ini menunjukkan komponen pendukung pelayanan yang mempengaruhi bagaimana pelayanan yang diberikan. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi desain yaitu, yang di sini ada yang pertama yaitu ciri dan sasaran organisasinya, yang kedua ketersediaan lokasi dan ruang yang diperlukan, yang ketiga fleksibilitas, yang keempat keamanan, yang kelima estetika, dan yang keenam komunitas dan lingkungan. Nah, permasalahan tata letak yaitu menemukan pengaturan terbaik dari komponen atau fasilitas fisik sistem pelayanan dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan teknologi. Nah, titik sasaran tata letaknya itu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu perpindahan orang, material, atau kertas kerja seminimal mungkin. Yang kedua itu penggunaan ruang seoptimal mungkin. Yang ketiga itu fleksibilitas dalam pengaturan, pelayanan, dan pertumbuhan. Yang keempat lingkungan fisik yang memuaskan bagi karyawan. Yang kelima kenyamanan pelanggan selama pelayanan. Yang keenam itu atraktif dalam ruang kantor yang diatur bagi manajemen dan pelanggan. Nah, ada juga berbagai jenis tata letak yang digunakan sesuai dengan proses yang terjadi dalam perusahaan, yaitu tata letak kantor, tata letak eceran, letak gudang, tata letak posisi tetap, tata letak berorientasi proses, tata letak sel-sel kerja, dan tata letak berorientasi produk.
Nah, menurut Krajewski menyatakan bahwa tata letak itu dikatakan baik apabila memenuhi salah satu dari beberapa faktor yang ada di bawah ini atau yang di sini ya. Nah, yang pertama itu ada kepuasan pelanggan, yang kedua itu ada tingkat investasi dan modal. Nah, yang ketiga itu persyaratan penanganan bahan atau material, yang keempat itu kemudahan dalam mengambil dan menyimpan barang, yang kelima itu lingkungan dan atmosfer kerja, yang keenam mudah dalam perawatan mesin, yang ketujuh sikap pelanggan internal atau eksternal, banyaknya fleksibilitas yang diperlukan pelanggan-pelanggan dan tingkat penjualan. Nah, kinerja tata letak juga dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan, kesehatan, dan ergonomis. Nah, di sini ada titik pengaturan tata letak yang memenuhi kriteria ergonomis dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama itu kita menyesuaikan permintaan pekerjaan terhadap efisiensi orang untuk mengurangi tekanan mental dan fisik. Yang kedua itu kita menyediakan informasi untuk mendesain mesin sehingga dapat beroperasi secara efisien. Yang ketiga itu kita pengembangan tempat kerja dan kursi kerja sehingga individu dapat menyesuaikan tempat kerja sesuai dengan kebutuhan karyawan. Yang keempat itu kita menyediakan berbagai hal yang sesuai dengan postur tubuh karyawan. Yang kelima kita memberikan pengarahan untuk pencahayaan, suhu udara, batasan kegaduhan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada jenis tata letak operasional. Nah, yang satu itu ada tata letak fleksibel, tata letak aliran fleksibel. Nah, tata letak ini digunakan pada kantor yang langsung berhubungan dengan pelanggan atau front office dan job proses dengan aliran kerja beragam, volume rendah, dan posisionisasi tinggi. Tata letak aliran fleksibel ini paling sesuai apabila kegiatan operasional dilakukan intermilan dengan berbagai tipe pelanggan atau perusahaan manufaktur yang memiliki berbagai komponen yang berbeda-beda. Nah, keunggulan tata letak fleksibel ini diatur secara linear menggunakan peralatan yang bersifat umum dan dengan sumber daya sedikit lebih fleksibel dalam menangani perubahan dalam berbagai produk, karyawan lebih ahli dalam pengetahuan teknis, serta peralatan yang multifungsi. Nah, yang kedua itu ada tata letak aliran lini. Nah, tata letak ini digunakan pada pabrikasi atau back office dan proses lini ini yang memiliki aliran kerja linear dan tugas yang berulang-ulang. Nah, tata letak ini sering disebut juga sebagai tata letak produk dengan proses yang bersifat kontinu. Keunggulan tata letak produk ini adalah tidak terlalu diutamakan, biaya variabel per unit produk rendah, dan waktu persiapan mesin tidak terlalu lama. Nah, kelemahan tata letak produk ini adalah fleksibilitasnya rendah, unit produk yang dihasilkan banyak, dan terhentinya sebagian proses akan menghambat proses produksi secara keseluruhan. Yang ketiga, tata letak campuran. Tata letak campuran digunakan dalam fasilitas yang mempunyai kegiatan operasi, pabrikasi, dan rakitan. Operasi pabrikasi merupakan komponen yang dibuat dari bahan mentah dengan aliran campuran. Sedangkan pada operasi rakitan, komponennya dirakit menjadi produk akhir. Yang keempat, tata letak posisi tetap. Tipe tata letak ini digunakan dalam perusahaan manufaktur dan jasa dengan lokasi yang tetap. Sedangkan karyawan dan peralatan didatangkan ke lokasi tersebut. Tata letak posisi tetap biasanya digunakan apabila produk yang dihasilkan sulit dibawa, misalnya seperti gedung, lokomotif, bendungan, dan sebagainya. Tata letak posisi tetap meminimalkan waktu yang harus digunakan apabila produk harus dipindahkan. Yang kelima, tata letak proses. Tata letak proses yang dikenal dengan tata letak fungsional merupakan sekelompok kegiatan yang hampir sama mirip dalam departemen atau pusat kerja melalui proses atau fungsi yang mereka laksanakan. Keunggulan tata letak yang berorientasi proses adalah fleksibilitas peralatan yang digunakan dan penugasan karyawan. Sementara itu, kelemahan tata letak proses disebabkan peralatan yang digunakan yang bersifat umum.
Yang keenam, tata letak kantor. Tata letak kantor mempertimbangkan perpindahan informasi baik yang dibawa oleh individu dengan bertatap muka melalui telepon atau komputer email, diskusi kelompok atau rapat, surat, maupun pembicaraan lewat telepon internal. Beberapa hal yang menjadi perhatian dan pertimbangan dalam tata letak kantor yaitu proximity, privasi, dan keluasan pribadi, dan beberapa macam pilihan tata letak kantor. Yang ketujuh, tata letak eceran. Tata letak eceran dipasarkan pada ide bahwa penjualan dan profitabilitas bervariasi bagi pelanggan. Ada beberapa hal yang membantu pengaturan tata letak eceran tersebut. Yang pertama, tempatkan produk yang paling menarik pelanggan di sekeliling toko, menggunakan lokasi yang terkemuka untuk produk yang mempunyai margin yang tinggi dan dapat menggerakkan hati pelanggan untuk membelinya. Selanjutnya, mendistribusikan apa yang dikenal dengan produk yang kuat, yaitu produk yang mendominasi pembelian. Selanjutnya, menggunakan lokasi di ujung gang karena mempunyai tingkat ekspos yang tinggi. Mempunyai misi secara teliti dalam memilih posisi departemen yang terpenting dalam perusahaan. Selanjutnya, tata letak gudang. Menurut Krajewski et al. Tahun 2007, ada berbagai pilihan tata letak gudang. Pertama, berbagai cara penggunaan ruang gudang menawarkan pilihan tata letak tambahan. Kedua, menggunakan berbagai model tata letak seperti model keluar dan kembali, yaitu barang dipindahkan mondar-mandir dari dan ke dalam gudang. Sasaran tata letak gudang adalah menemukan pilihan antara biaya penanganan bahan dan biaya yang berkaitan dengan ruang gudang. Selanjutnya, tata letak berorientasi produk dan perakitan. Tata letak yang berorientasi produk digunakan pada perusahaan yang menghasilkan unit produk dalam jumlah besar, tapi variasinya rendah. Tujuan tata letak yang berorientasi produk adalah mencapai kelancaran aliran proses hingga perakitan, sehingga tidak ada waktu menganggur dalam setiap tempat kerja. Keunggulan tata letak berorientasi produk antara lain sebagai berikut. A. Biaya variabel per unit rendah karena volume produksi besar dan produk terstandarisasi. B. Biaya penanganan bahan baku rendah. C. Pengurangan produk dalam proses. D. Memudahkan pelatihan dan supervisi. E. Mempercepat persiapan proses. Namun demikian, tata letak tersebut memiliki kelemahan, yaitu tingginya investasi dalam peralatan. Kemacetan satu tahap proses akan mempengaruhi kemacetan proses selanjutnya, serta proses produksi yang kurang fleksibel. Oke, teman-teman semua, mungkin cukup sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Ambil baiknya, buang buruknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.